Sekali lagi shalom. Ya, kalau di Jakarta Ah, so belum. full hari ini dengan kehadiran Paus Fransiskus yang begitu rendah hati karena memang dari kaum Jesuit ya. Jadi kaum sering alih hatinya di kaum Papa ya. Jadi kita semua kaget, pejabat gak ada yang begitu ya. Bagaimana para hamba Tuhan juga jarang begitu ya dengan kesederhanaan karena memang itu gaya hidupnya. Tapi kalau saya mendengar berita-berita yang di luar Jakarta ini tetap seru ya. Mulai dari Israel, Ukraina dan sebagainya, banyak terjadi kegoncangan yang luar biasa ya, yang juga membuat mereka semua semakin miris melihat keadaan yang ada. Wah, di luar sana tadi, waduh, di Jakarta nih 37 derajat Celcius ya. Panas sekali, tapi saya bersyukur ya, saya tadi nonton juga. Saya dapat undangan di tribun lah gitu ya. Tapi saya ada beberapa pekerjaan kegiatan ya untuk saya tetap diam aja di rumah dan mengerjakan banyak pekerjaan. Ada beberapa tamu juga tadi. Itu begitu tertibnya ya. Kita harus belajar ya ketertiban, tidak ada yang pulang dulu, nggak ada yang warawiri, tapi benar-benar dalam keadaan khusyuk ya, ibadah tuh benar-benar ibadah gitu ya. Nah, bersyukur dengan ketertiban yang ada ya. Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang dari IKN. Banyak orang yang bertanya, bahkan ada beberapa anak-anak Tuhan bertanya kepada saya, jadi IKN itu dari Tuhan? Loh, saya tanya balik, berarti kalian percayanya IKN ini dari mana gitu, ibu kota Nusantara ya. Saya katakan bahwa ini doa saya yang ke-6 kali pergi ke sana, nggak sia-sia ya, 6 kali. Emang kita nih orang nganggur gitu kan. Jadi saya ini bagaimana meyakini bahwa kuasa doa tuh luar biasa sekali gitu kan. Dan ini peradaban baru dan istana yang dibangun oleh putra-putri Indonesia asli. Ini benar-benar hasil karya Indonesia. Nah, jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kalau kita lihat ya beberapa foto supaya bukti, bukan katanya saya sendiri juga yang lakukan di sini. Ada Om Amin di sini. Om Amin umur 87 tahun ya. Om Amin sama dengan umur Paus ya, masih sehat, smart. Wuh, saya kagum ngelihat Om Amin ini ya, masih bisa ngumpulin hamba-hamba Tuhan di balik papan ya. Nah, kita mesti ada cemburu rohani ya. Nah, Om Amin ikut ke sama saya waktu itu masih naik perahu ya ke ke mana Pasir Penajam ya. Pasir Penajam, tempat di mana akan dibangun IKN itu. Nah, coba kita lihat foto-fotonya dari cuman 2-3 tahun yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu saya pergi ke sana. Saya pikir waduh akan jadi enggak gitu kan. Apalagi 17 Agustus ya, 17 Agustus itu mau diselenggarakan paskibraka di sana. Saya sampai menangis ngelihatnya. Nah, ini ada Ibu Heda dan para pendoa yang luar biasa. Nah, ini anak saya ya, Joseph. Nah, lanjut. Nah, kami doa waktu itu membangun mesbah doa. Nah, mengumpulkan orang-orang Dayak. Bagaimana orang Dayak akan membangun mesbah bagi Tuhan? Bukan kota yang main-main, kota ritual dan sebagainya, tetapi kita semua akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ternyata suku Dayak tuh banyak sekali ya, banyak sekali rumpunnya. Tariannya bisa berbeda-beda. Nah, ini di Samarinda. Oke, jadi IKN dengan Samarinda dan Balikpapan itu jadi segitiga. Jadi 2 kota penyangga yaitu Samarinda dan Balikpapan. Nah, ini coba berapa tahun yang lalu. Titik nolnya kayak begini. Ya, hutan, masih hutan. Dan sekarang juga memang green city. Nah, kita doa, bahkan pernah berdoa bersama-sama juga dengan JDN, para dari berbagai provinsi berkumpul bersama-sama, bawa tanah, bawa air dari provinsi mereka masing-masing. Nah, ini masih ada almarhum Pak Edison di situ juga ikut ya. Nah,
sebelum Pak Jokowi memerintahkan para gubernur bawa tanah dan air dari wilayah masing-masing, kita sudah lakukan di sini. Nah, ini titik nolnya seperti ini. Nggak ada apa-apa, masih di tengah hutan. Nah, ini tenda di mana yang akan dibangun untuk Pak Jokowi menginap di situ. Kita berdoa di wilayah tenda-tenda yang akan dibangun. Nah, sekarang ini 2 bulan yang lalu saya ke sana dan sekarang seperti ini. Nah, ini bukan tenda tapi jadi rumah Pak Jokowi ini nomor 3 dan rumah menteri-menteri kalau rapat tuh di hutan sini. Dan ini Istana Garuda yang sudah dibangun. Panas sekali kemarin. Ya puji Tuhan kami bisa dapat kasih karunia bisa masuk ya ke dalam. Percaya nggak bahwa kuasa doa itu luar biasa. Dari tidak ada bisa menjadi ada. Sebagai putra-putri daerah bangga lah, jangan ngekritik gitu, jangan juga rasanya mencela gitu kan. Kita harus benar-benar bersyukur ya bahwa kita ada di Indonesia dalam situasi krisis, gelombang krisis menerpa dunia, tetapi kok bisa-bisanya kita membangun satu kota yang baru, yang super modern. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tolong Ola bantu baca ya. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Ya, Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung di sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah
segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Makasih. Amin. Nah, apa yang kita baca di ayat-ayat ini, tentunya kita sudah tahu dan berkali-kali kita membaca ayat ini. Yesus mendarat dengan murid-muridnya di tanah Gerasa. Gerasa itu bukan daerah wilayah orang Yahudi. Makanya banyak orang babi-babi di sana. Orang Yahudi kan nggak makan babi ya. Nah, jadi itu pasti daerah yang bukan wilayah Yahudi ya. Nah, ketika menyeberang di sana, bertemulah dengan seorang yang dirasuk setan. Kalau kita ngomong orang gila, bukan gila, ini dirasuk setan. Ini legion. Legion itu ada berapa? 6.000 kah iblisnya di dalam sana? Dan bagaimana Yesus mau-maunya pergi ke sana hanya menjumpai orang yang dirasuk setan, membebaskan dan orang itu pulih. Bahkan Yesus diusir dari situ, ya. Diusir dari situ dan orang yang dirasuk setan ini yang telanjang itu bisa berpakaian dan bahkan Yesus itu berkata kepada orang yang dirasuk setan yang sudah pulih itu di dalam ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu bukan satu setan ya, meminta supaya diperkenankan menyertainya, tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika sebelum menyeberangi, sebelum sampai ke tanah Gerasa, perahu mereka benar-benar kayak mau tenggelam. Dan di tengah perjalanan ada badai topan yang mengerikan. Aku yakin bahwa orang-orang itu bukan orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tuh nelayan, mengerti sekali bagaimana terkena ombak, badai. Tetapi ini pasti badainya mengerikan sekali sampai membuat mereka panik. Tetapi waktu itu Yesus bisa tertidur. Saya puluhan kali menyeberang laut ini. Dan saya bertanya kepada orang pemilik boat di sana, benar nggak sih yang diceritakan di dalam Alkitab? Pernah nggak terjadi angin sakal yang menakutkan sampai akan tenggelam? Yes, karena mendadak sekonyong-konyong bisa ada angin dari gunung. Wah, itu bisa menerpa dan membuat air itu ngamuk sedemikian rupa. Kata saya, berapa sering? Nggak sering. Tetapi Yesus itu menghardik badai itu. Kenapa angin atau badai harus dihardik? Karena bukan badainya. Sebetulnya itu spirit. Spirit. Di tengah itu ada spirit. Segala sesuatu yang menakutkan itu pasti spirit. Bukan bencana alam, bukan apa tuh situasi yang natural. Bukan. Nah, tapi kenapa bisa terjadi satu peristiwa yang membuat mereka ketakutan, ya? Dan mereka ngomong, guru, kami akan binasa. Mending kalau ngomong mati, ini mah binasa lagi. Kalau binasa itu punah, kayak misalkan punah itu kayak seperti dinosaurus seperti itu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Badai gelombang ini ada isinya. Ada isinya. Maksudnya isinya apa? Setan ingin memblok mereka untuk menyeberang ke Gerasa. Jadi badai itu bukan sekedar badai, ada spiritnya. Makanya Yesus menghardik. Tetapi kenapa waktu itu Yesus kok bisa tertidur? Ini satu keanehan sekali. Mana bisa tidur di tengah gelombang? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang aku kasih dalam Tuhan.
Yesus bisa tidur karena dia adalah Tuhan, pemilik langit dan bumi, dan semua alam ciptaannya di bawah ditaklukannya itu gampang sekali karena ciptaannya. Dan dia tertidur karena dia unshakable, tidak tergoncangkan. Dan dalam waktu-waktu ini, di mana saat one world religion akan disepakati, satu agama dunia, toleransi dan bisa saling menerima dan kesamarataan. Lalu saya kan pernah cerita dalam tahun-tahun kemarin, ketika semua kita tertidur ketakutan karena pandemi, takut kena COVID, 2017 sudah bangkit kembali namanya WEF, World Economic Forum, di mana presidennya namanya Klaus Schwab, yang mencanangkan tahun 2030, mereka punya rencana kerja 2030, semua penyamarataan dengan tagline-nya, "You will own nothing, but you will be happy." Maksudnya apa sih? Kalian yang kaya, yang miskin akan jadi zero, dan kalian akan happy-happy saja. Dan bulan November ini, World Economic Forum akan mengadakan satu konferensi di kota Davos. Di mana itu Davos? Kota kecil di Switzerland. Dan Davos ini kalau Anda observasi, merupakan titik awal World Economic Forum di situ. Kota kecil di atas kota tertinggi di pegunungan di Alpen di Swiss, kita bisa ngelihat gunung terus bersalju. Kotanya kecil, hanya 10.000 penduduknya, 10.000 lebih. Dan akan dicanangkan namanya depopulasi. Apa target globalis? Bahwa populasi kita 8 miliar kebanyakan. Makan dari mana? Terlalu banyak SDM dan harus digantikan oleh teknologi. Dan mereka menghitung bahwa dunia ini relevansinya hanya dihuni untuk 2 miliar orang saja. Berarti depopulasinya targetnya 6 miliar orang. Apakah vaksin ini berguna bagi kita? I don't know. Globalis ini nggak peduli kalian mau mati, mau hidup. Emangnya kalian hidup menguntungkan mereka? Enggak. Yang dibutuhkan adalah data. Data setiap orang, sehingga mereka nanti punya sistem yang bisa dikendalikan dan memakai algoritma sehingga Anda jual beli nggak bisa nge-cross ke tempat lain. Misalkan contoh dari Ambon nggak boleh belanja ke Makassar. Dan everything is under control. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, saya ini nggak ngerti kenapa dari bulan kemarin, saya ini penuh keterbatasan Bapak Ibu sekalian ya. Kadang saya hanya berjalan dengan iman. Tuhan suruh saya ke Swiss ngapain? Mau doa discern atau gimana? Saya ke IKN ini juga ke-6 kali atas inisiatif kita juga berdoa begitu. Nah, kalau kita lihat di IKN ini ada istana Garuda, fine. Semuanya baik, luar biasa, dahsyat. Ketika saya cek, burung Garuda ini menghadap kemana? Coba pakai kompas. Ke timur. Yesaya 46 ayat 11, burung buas dari timur yang akan melaksanakan keputusanku. Wih, luar biasa banget. Kalau profetik, semua ada. Tetapi kita lihat, di sini saya katakan pasti di seberang istana itu ada, enggak, itu titik nol itu yang kami doa tuh, yang utan itu, yang tadi coba tayangin aja, Le.
Itu yang saya doa di situ. Dan itu sekarang udah ada tiang pancang, tiang bendera. Lalu saya katakan, enggak, kalian coba pergi ke sana lagi. Ini titik nol dulu. Oke. Yang sekarang, kalau kita lihat di sini, itu ada garis imajiner namanya. Kalau saya perhatikan semua kota-kota itu ada garis imajiner, itu garis lurus. Kalau di Istana Merdeka, itu selalu menghadap kemana? Ke Monas. Oke. Monas itu kayak seperti obelis, kan? Itu patung Illuminati. Dan ini, tempat jalan-jalan ini di depan istana. Dan ada Taman Kusuma Bangsa, di mana api yang menyala 24 jam, api abadi. Kata saya pasti pergi ke sana. Itu nggak kelihatan dari sini. Dan memang ternyata kesananya ada patung obelis juga. Mengontrol pemerintah. Nah itu udah memang master plan-nya seperti itu sudah di-set. Jadi aku melihat begini, dengan menara BUMN yang akan dibangun 700 meter. Di 700 meter tingginya. Jadi pencakar langit tertinggi di Asia. Kembali kepada firman Tuhan ini. Kenapa ada turbulence yang mau mematikan mereka sampai murid-murid ngomong, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa." Kurang ajar nggak ngomong binasa? Jangan-jangan kita juga anak-anak Tuhan banyak yang kurang ajar ngomong sama Tuhan tuh. Saling bully lah pendeta. Saling jadi hater, gak enak gini, gak enak. Di mana kasih yang mula-mula? Aku lagi tahun 2023 pergi ke Turki, bukan gaya-gayaan, sendiri minus 4 derajat Celcius pasca gempa bumi terbesar 7.6, 10 provinsi Bapak Ibu, dan yang paling parah itu Hatay, kota Hatay. Itu Antakya. Apa itu Antioquia? Kisah Rasul 11 ayat 23. Di mana pengikut Yesus disebut orang Kristen pertama kali. Dan Tuhan bicara, hati-hati. Apakah kita masih hidup dalam kasih yang mula-mula? Masih seperti dulukah kita cinta Yesus? Atau sekarang ibadah kayak biasa-biasa? Doa kalau ada waktu? Ribut, perpecahan di mana-mana, keluarga perpecahan, gereja apalagi. Hati-hati. 7,6 itu dahsyat banget. Tapi kalau mega trust 8 something, 8,5 something. Saya baru eling nih tadi sore, saya naik lift. Saya ini kan tinggal di apartemen tinggi lantai 20 di Moy. Saya baru ngelihat di lift, waspada. Apa itu ya? Satu poster besar. Kalau terjadi gempa, gini. Nyadar nggak, eling nggak kita nih sebetulnya bahwa kita nih jadi orang Kristen itu nggak buta kita, nggak buta kita nih, melek rohani. Dan waktu itu iblis tuh tahu mau ingin memblok kalian. Stop, jangan sampai ke Gerasa, cross the border, karena masuk teritori yang baru, ada musim yang baru, ada tantangan yang baru. Tetapi justru di tengah turbulence itu ada the way, jalan untuk cross the border. Kemarin ketika saya berdoa untuk Istana Garuda di satu tebing gunung gitu di atas, kami berdoa, kami memberkati gini. Kami nyanyi Dancing My Souls dan di bukit itu, dan itu seperti mau hujan. Seperti mau hujan, udah hujan rintik-rintik. Nggak apa-apa, kata saya, kita berdoa di sini. Ternyata memang mereka takut banget kalau ada hujan, karena pembangunan bisa nggak berjalan. Lagi cor-cor, jalan-jalan dalam sebulan ini lagi ras, begitu kan. Mendadak di tengah awan agak gelap begitu, ada 2 burung Raja Wali. Di depan kita burung Raja Wali terbang begitu, 2 ekor. Dan nggak kembali lagi setelah itu, kita videoin juga. Do you know that burung Raja Wali butuh badai? Kalau enggak, jangan jadi burung Raja Wali. Kita ini burung emprit namanya. Iblis tidak suka kita cross the border. Makanya yang saya bingung ini, kenapa Indonesia Tuhan ini lazy church disebutnya, nggak pernah ngirim misionaris. Sampai orang-orang Korea, doa kita kenceng semua doa. Tetapi are you willing to cross the border?
Jangan jago kandang semua sehingga kita nih ribut di dalam semua gitu kan. Ketika crossing the border, iblis juga tahu. Dan pasti ngirim badai itu. Ada perkara besar, pasti ada rintangan yang besar. Karena iblis tuh tahu waktunya udah sangat singkat. Iblis gak mau kita mencapai titik finish. Kalau bisa lu mati duluan sebelum menginjil. Mati duluan, cepetan. Binasa. Binasa kan ini ngomongnya binasa murid-muridnya. Dia tahu posisi kita di mana. Kalau Anda nggak ngalami kok turbulence ini, aku yakin Anda lagi tidur malah. Dia tahu bagaimana keadaan kita. Dan apa yang jadi respon reaksi kita. Dia mau membuat kita nih panik dan takut. Makanya firman Tuhan katakan jangan takut. Karena begitu takut kita dibelenggu setan. Dan setan gak mau kita ini ada damai. Peace. Yesus kan katakan peace. Merebuke badai itu peace. Damai. Kalau kita nggak ada damai, gimana kita mau ngomong damai sama orang? Bagaimana kita mau berdamai sama gereja lain? Bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain? Kalau kita nggak ada damai. Kalau soal kita diomongin orang, dibully orang, waduh udah saya sarangnya kali. Udah biarin aja. Sampai ada teman saya kemarin ngomong gini, heran ya Pak Daniel tuh bisa deket dengan musuh. Padahal dia ngomongin saya setengah mati gini. Ya itu hak dia. Tetapi hakku dibela oleh Tuhan. Tadi ada seorang politisi baru berjumpa dengan saya gitu, ngopi gitu. Dia kata, waduh Pak Daniel tuh konsisten. Kita udah pikir tuh Pak Daniel udah terkapar. Udah gak ngapa-ngapain. Enggak, aku tetap konsisten. Aku crossing the border. Tuhan suruh kemana, aku akan pergi. Nanti tanggal berapa ya? Tanggal 14, 15, 16, aku ada di Malaysia, di Sabah. Ketika saya nanya ke mereka, itu ada acara apa sebenarnya? Saya udah mesti harus pergi ke Amerika. Karena mempersiapkan diri tanggal 22 September nanti mungkin kita juga harus ngadain ya. Ada doa namanya Global Day of Prayer dan 100 juta orang akan mengikuti dari Washington DC. Tapi saya udah booking itu, waduh saya lupa menerima pelayanan untuk di Sabah. Dan ketika saya tanya di Sabah, acaranya apa konferensi doa? Berapa orang yang hadir? 2000-an pendeta. Oh my God. Di Indonesia ada bisa 2000 ngumpul. Di satu provinsi. Enggak nasional lah. Ya kalau sinode, rapat sinode, ya. Tapi kalau doa, setan ini, dia mau meyakinkan bahwa kita ini nggak akan berhasil. Nggak akan capai tujuan. You binasa sebelumnya. Setan tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Makanya bayangin sampai orang yang dirasuk setan oleh legion itu sampai permisi, jangan binasa. Kenapa? Karena setan itu punya teritori, nggak maha hadir. Pindah. Jangan ini, pindah aja ke babi. Makanya kita ini di dalam gerakan doa jangan ada yang bolong. Ada kota-kota yang semangat doa, kota kita nggak doa. Lah setan mau pindah kemana? Demikian juga perjalanan Paulus waktu itu menuju Roma di dalam Kisah Rasul 28. Gak usah dibaca ayatnya. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Waktu itu wah terkena badai. Tapi udah lolos. Terkena badai, apa yang terjadi? Digigit ular beludak. Sampai orang ngeliat, ini pasti dosanya banyak. Nah gitu kan. Udah lolos dari badai, digigit ular lagi. Tapi nggak mati. Malah di daerah Malta menuju ke Roma itu cross the border. Di dalam ayat 8 dikatakan ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Zaman dulu disentri itu bisa mati gitu. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangi tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Tahu nggak kalian dan saya ini punya otoritas. Dia ngebangun kita di atas batu karang yang teguh. I will build my church. Aku akan bangun jemaatku, eklesiaku. Dipanggil keluar untuk ambil keputusan. Stand on the rock.
Melekat kepada batu penjuru itu supaya ada badai, ada megatrust kayak, ada apa kayak, ada gempa, ada pandemi yang mau dirilis pun sekalipun, you are melekat. Kita nih melekat kepada batu penjuru ini. Dan itulah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kita harus fokus menyeberang ke tujuan. Kita jangan jadi negara yang ingin dikotbahin terus. Ngundang misionaris terus sampai Maranatha. Gereja Maranatha banyak di mana-mana. Tapi apakah sudah mengutus misionaris sampai ke ujung bumi? Eranya bukan dari barat ke timur, sekarang eranya dari timur sampai ke barat. Jangan mental kita mental kolonial. Di kolonialisme, mental dijajah. Saya bangga dengan sekarang ada IKN, meskipun orang mau ngomong gimana-gimana. Itu produk kita sendiri. Saya naik bus bangga. Saya naik bus 30 menit, fine. Meskipun itu utang 100 tahun. Saya ngitung 100 tahun, oh my God. Itu anak cucu gue yang bayar utang. It's okay. Tetapi ini pembangunan yang ada. Infrastruktur yang membangun perekonomian. Fokus ke seberang. Mau ada apapun, kita harus memberitakan Injil kerajaan. Yesus harus melintasi Samaria. Padahal orang Yahudi nggak boleh ke Samaria. Bagaimana Yesus harus pergi ke Gerasa? Supaya orang yang dirasuk setan memberitakan Injil kerajaan kepada penduduk. Ada benih yang harus disemai. Otoritas urapan Tuhan ada pada kita. Kita harus menyelamatkan orang. Kita menyembuhkan orang. Kita menjamah setiap orang dengan kasih Allah. Iblis tidak maha hadir Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus maha hadir. Saya ngomong di sini, Yesus hadir menjamah Anda dimanapun Anda berada sekarang. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, "Do you love me? Kau mengasihi aku?" Ya, kau mengasihi aku. Ya, kau mengasihi aku. Teori, kita bisa jadi khotbah ini. Tetapi jawabannya, gembalakanlah domba-domba. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah shalom Tuhan ada pada kita semua. Dan kita tetap teguh menghadapi apapun persoalan yang ada. Badai is coming soon. The storm is coming soon. Tetapi Jesus on the boat. Yesus ada di perahu. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.